Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang gelombang cahaya kelas 11. Cahaya adalah salah satu bentuk energi yang dipancarkan oleh benda atau sumber cahaya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Cahaya merupakan suatu gejala fisis. Suatu sumber cahaya memancarkan energi. Sebagian energi ini diubah menjadi cahaya tampak. Perambatan cahaya di ruang bebas dilakukan oleh gelombang-gelombang elektromagnetik, sehingga cahaya itu merupakan suatu gejala getaran. Cahaya merupakan suatu bentuk energi yang sangat penting yang dibutuhkan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Tanpa cahaya, kehidupan di bumi dapat dipastikan tidak dapat berjalan dengan sempurna. Semua makhluk hidup menggantungkan kehidupannya baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberadaan cahaya. Tumbuh-tumbuhan memanfaatkan cahaya untuk perkembangannya dan proses fotosintesis, yang dapat menghasilkan karbohidrat yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Binatang juga memanfaatkan cahaya untuk memperoleh informasi tentang keberadaan lingkungannya. Tanpa dipungkiri, manusia juga sangat bergantung terhadap keberadaan cahaya. Tanpa cahaya, kita tidak akan bisa apa-apa. Sebagai contoh, proses melihat. Meskipun mata kita normal, tapi jika tidak ada cahaya, maka kita tidak akan bisa melihat. Begitu pentingnya peranan cahaya bagi makhluk hidup. Cahaya dapat dipandang sebagai gelombang dan partikel. Sifat-sifat cahaya sebagai gelombang. Cahaya merupakan radiasi elektromagnetik sehingga ia memiliki sifat seperti gelombang, yaitu yang pertama, memiliki arah rambatan yang lurus secara natural. Arah rambatan sebuah berkas cahaya akan cenderung lurus. Arah rambat cahaya akan berubah ketika ada gangguan dari medium rambat, pergerakan sumber cahaya, dan lain sebagainya. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan atau refleksi ketika gelombang dari tipe apapun mengenai sebuah penghalang datar, seperti misalnya sebuah cermin. Maka gelombang-gelombang baru akan dibangkitkan dan bergerak menjauhi cermin. Fenomena ini disebut dengan pemantulan. Jadi, pemantulan terjadi pada bidang batas antara dua medium berbeda seperti misalnya pada permukaan udara dan kaca. Pada pemantulan cahaya berlaku hukum pemantulan, yaitu yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu titik bidang datar. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Pemantulan biasa pada permukaan benda yang rata seperti cermin datar, yaitu cahaya dipantulkan membentuk suatu pola yang teratur. Sinar-sinar sejajar yang datang pada permukaan cermin dipantulkan sebagai sinar-sinar sejajar pula. Akibatnya, cermin dapat membentuk bayangan benda. Pemantulan semacam ini biasa disebut sebagai pemantulan teratur atau biasa. Sementara pemantulan baur berbeda dengan benda yang memiliki permukaan rata. Pada saat cahaya mengenai suatu permukaan yang tidak rata, maka sinar-sinar sejajar yang datang pada permukaan tersebut dipantulkan tidak sebagai sinar-sinar sejajar. Pemantulan yang seperti ini disebut sebagai pemantulan baur. Akibat pemantulan ini, kita dapat melihat benda dari berbagai arah. Pembiasan atau refraksi. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah cahaya ketika melewati medium yang berbeda kerapatannya. Dalam pembiasan atau refraksi, berlakulah hukum pembiasan Snellius. Yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak dalam satu bidang datar.
Dan yang kedua, perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias pada dua medium berbeda merupakan bilangan tetap. Selain kedua pernyataan hukum Snellius, masih ada hal-hal lain yang bersangkutan dengan pembiasan cahaya. Yang pertama, jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Ini berarti sudut bias lebih kecil daripada sudut datangnya. Yang kedua, jika sinar datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Sudut datang lebih kecil daripada sudut bias. Yang ketiga, jika sinar datang tegak lurus batas dua medium, maka sinar tidak dibiaskan, melainkan diteruskan. Perbandingan cepat rambat cahaya di ruang hampa C dengan cepat rambat cahaya di dalam medium disebut dengan indeks bias mutlak. Difraksi cahaya. Difraksi adalah penyebaran gelombang karena adanya halangan. Semakin kecil halangan, maka penyebaran gelombang semakin besar. Dispersi cahaya. Dispersi merupakan proses penguraian cahaya. Polarisasi cahaya. Polarisasi merupakan proses pengkutupan atau penyerapan cahaya sehingga dihasilkan arah gelombang cahaya yang sesuai. Interferensi cahaya merupakan perpaduan dua gelombang cahaya atau lebih. Sifat ini dapat diamati dengan jelas oleh mata manusia jika kedua gelombang cahaya itu bersifat koheren. Koheren adalah mempunyai amplitudo dan frekuensi sama serta fase tetap. Berikut ini merupakan interferensi celah ganda atau interferensi Young. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.